Dalam menjalani kehidupan, manusia itu terbiasa menjalankan hukum sebab akibat. Jika maka, ya, sebab akibat. Jika maka, jika makan maka lapar hilang. Jika minum maka haus sirna. Kalau pengen kenyang maka kamu harus makan. Kalau pengen dapat uang maka kamu harus kerja. Ada tambahan dari orang tua, oknum orang tua, kalau pengen kaya kamu harus sekolah tinggi. Nanti kalau kamu sekolahnya nggak tinggi, kamu nggak akan kaya. Teori ini dibantah oleh kenyataan. Banyak orang lulus SD ternyata kaya raya. Banyak yang selesai kuliah ternyata nggak kaya-kaya. Jadi nggak ada kaitannya antara kuliah dengan cari uang, nggak ada. Tapi hukum sebab akibat. Jika panas maka nggak akan turun hujan. Jika mendung, insya Allah akan turun hujan. Ini hukum sebab akibat. Mau kaya harus bekerja. Kalau nggak bekerja nggak akan kaya. Itu namanya sebab akibat. Dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan hidup melihat tontonan-tontonan yang ada di berbagai platform media sosial, kita terbiasa berinteraksi dengan hal semacam itu. Hal semacam itu. Sementara Allah mengajarkan kepada kita, jangan bergantung pada sebab akibat. Bergantunglah kepada penyebab semua akibat. Ya, jangan bergantung kepada sebab akibat, bergantunglah kepada penyebab semua akibat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslim nomor satu adalah pasrah, nyerah, dan hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya muslim. Menyerah di hadapan kekuasaan Allah, menyerah di hadapan rezekinya Allah, menyerah di hadapan kemuliaannya Allah, hanya bergantung dan mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kasih contoh, betul memang sebab ada akibat. Ada jika maka ada maka, itu betul. Tapi itu hanya ilmu, bukan kepastian. Yang pasti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kasih contoh, jika tidak ada pria yang menyentuh, maka wanita tidak bisa hamil. Betul. Jika tidak disentuh manusia, mungkin akhir zaman, nggak disentuh pria, Habib, disentuh wanita, dokter otak-atik itu dimasukkan sesuatu ke perutnya kan dia bisa hamil gitu. Oke. Jika tidak disentuh siapapun, wanita tidak bisa hamil. Sama Allah dibantah teori itu. Ada seorang wanita yang gak disentuh siapapun, sama Allah dibuat mengandung dan melahirkan anak, dan anaknya jadi nabi, yaitu Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Betul. Jika tidak ada ayah, tidak ada ibu, maka enggak mungkin ada anak. Teori itu dibantah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, ya, diciptakan tanpa ayah dan ibu. Jika tidak ada ibu, maka enggak bisa lahir anak. Allah ciptakan Siti Hawa dari Nabi Adam alaihissalam. Dari perutnya ya, keluar gundung gitu.